Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryananda Apriansyah dari Prodi Teknik Mesin Universitas Pamulang. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagram TS. Apa sih diagram TS? Diagram TS adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara suhu dan salinitas. Suhu di sini adalah suatu satuan yang digunakan untuk mengukur suatu kenaikan atau penurunan dari derajat panas benda. Sedangkan salinitas sendiri adalah kadar keasinan atau tingkat garam yang terlarut dalam air. Baik, ini adalah contoh grafik atau diagram mengenai air. Jadi replikasinya 718. Di sini ada guratan-guratan atau garis-garis berwarna, ada biru, merah, hijau, dan hitam. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, di sini ada seperti gunung. Garis ini namanya adalah saturated line atau garis jenuh. Garis ini yaitu artinya titik-titik mengalami perubahan fasa. Fasanya bisa di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini. Kalau ada fase kerja fluida di sini, yaitu namanya liquid. Dan kalau di sini yaitu namanya cairan jenuh, dan kalau di sini yaitu campuran antara cair dan gas. Dan kalau ada fase di titik ini, nih di sini nih, itu adalah fase uap gas. Fase uap gas, dan kalau di sini yaitu artinya yaitu panas yang dipanaskan lagi, arti superheated gas. Jadi panas yang dipanaskan lagi. Yang selanjutnya yaitu kurva warna merah atau garis warna merah. Garis yang ini. Ini dinamakan kurva isobarik. Kurva isobarik itu garis pada tekanan yang tetap atau sama. Artinya tekanan tetap yang sama itu adalah tekanan di sini. Titik-titik-titik ini sama tekanannya. Misalkan di sini. Di sini tekanannya 5,0 kPa kilopascal. Berarti sininya sama 5,0 kilopascal. Begitu. Selanjutnya adalah ada garis biru atau kurva biru yang ini. Sini nih. Kurva biru ini menunjukkan nilai entalpi. Di sini ada nilai entalpinya. H itu entalpi ya. Di sini dari mulai 200, 400, 600, 800, 1000 dan seterusnya. Ini adalah menunjukkan untuk nilai entalpi. Seperti kita ketahui entalpi itu. Dan selanjutnya ada kurva warna hijau. Kurva warna hijau ini yang seperti ini. Di sini ada angka di kurva warna hijau, yaitu ada pi sama dengan 0,010. Pi itu artinya volume spesifik. Volume spesifik itu nilai entropi semakin besar, maka nilai volume spesifiknya juga semakin besar. Ini nilai entropi, ini nilai spesifik, volume spesifiknya. Jadi begitu. Yang terakhir pada diagram TS ini yaitu fraksi gas atau uap. Fraksi gas atau uap itu ditunjukkan X. Di sini ada nilai X. X kecil. Kalau kita buka di software Coolpack itu ada X, nilai X. Fraksi gas uap itu apa sih? Jadi fraksi gas uap itu seberapa banyak fraksi gas uap yang ada di kurva. Semisal di sini, fraksi gas di sini. Jadi kalau kita buka software Coolpack, kita akan mengetahui X-nya di sini. Ketika kursor kita dipindahkan, maka X-nya akan berubah. Di sini mulai dari 0, 0,10, 0,20 sampai di sini 100. Itu artinya udah menjadi gas ya. Hampir menjadi gas. Mungkin itu saja tentang diagram TS, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, kita akan membahas tentang diagram pH. Di sini saya sudah menyiapkan contoh diagram pH.
Diagram pH ini tidak terlalu beda dengan diagram TS, sama. Namun kurvanya agak condong ke sini. Kurva saturated lainnya agak condong ke sini. Kalau diagram TS itu di tengah. Ini agak menyondong ke samping. Oke, baik. Di sini ada pressure atau tekanan P, satuannya bar. Semakin tinggi tekanan dan semakin tinggi suhunya juga. Dan di sini ada entalpi, satuannya kilojoule per kilogram. Untuk fase diagram pH yaitu di sini liquid dan ke sini cairan. Transisi dari cair ke hampir menguap. Dan di sini ada fase campuran antara cairan dan gas. Di sini adalah uap jenuh, dan di sini superheated, sama seperti apa diagram TS. Jadi tidak jauh berbeda. Mungkin itu saja untuk penjelasan tentang diagram pH. Kurang lebih. Pengertian refrigerasi. Refrigerasi adalah suatu usaha untuk memelihara tingkat suhu dari suatu ruangan yang lebih rendah dari suhu lingkungan sekitarnya dengan cara penyerapan panas dari bahan atau ruangan itu. Prinsip dasar refrigerasi. Secara umum, prinsip refrigerasi adalah suatu pengelolaan panas dari suatu ruangan lalu memindahkan energi panas yang keluar dari ruangan tersebut. Proses merefrigerasi ruangan tersebut memerlukan energi, di antara lain energi yang yang dipakai untuk merefrigerasi adalah energi listrik untuk memompa kompresor unit refrigerasi. Merefrigerasi memanfaatkan sifat-sifat panas di antara lain seperti cair menjadi gas, begitu juga sebaliknya. Beberapa proses yang berlangsung dari unit refrigerasi adalah sebagai berikut. 1. Penguapan. Penguapan adalah proses refrigeran cair yang berada dalam evaporator menguap pada suhu tetap. Meskipun telah menyerap panas ruangan yang didinginkannya. Penyerapan panas selama penguapan tersebut tidak disertai dengan kenaikan suhu. 2. Pemampatan. Pemampatan adalah suatu proses refrigeran yang berupa uap dingin dari evaporator yang dihisap oleh kompresor, kemudian dimampatkan sehingga suhu dan tekanannya berubah menjadi tinggi. Setelah dimampatkan, kemudian refrigeran tersebut ditekan hingga menuju kondensor. 3. Pengembunan. Pengembunan pada dasarnya adalah mengenyahkan atau menghilangkan energi panas dari refrigeran tersebut yang bersuhu dan bertekanan tinggi dalam kondensor, di mana medium pengembunannya dapat berupa air atau udara, sehingga panas refrigeran diserap oleh medium tersebut. Yang terakhir, nomor 4 adalah pemuaian. Pemuaian adalah suatu proses pengaturan bentuk refrigeran supaya memuai atau mengabut dengan tujuan untuk mempercepat terjadinya uap refrigeran. Cara kerjanya yaitu tekanan cairan refrigeran dijatuh tekankan pada kutub ekspansi sehingga suhunya menjadi di bawah suhu ruangan yang direfrigerasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Apadi, Teknik Mesin semester 4. Saya di sini akan menjelaskan tentang
refrigerasi, yaitu evaporator. Apa itu evaporator? Evaporator itu bertugas untuk mendinginkan objek yang ingin didinginkan, misalkan ruang kelas, ruang kantor, ruang kamar, ataupun ruang lemari es atau ruang kulkas. Nah, kita bisa lihat gambar di layar ini. Evaporator ini dioperasikan pada suhu yang relatif rendah. Kenapa demikian? Karena agar terjadinya perpindahan panas itu dari suhu yang tinggi menuju suhu yang rendah. Nah, masa refrigerasi ini atau laju masa ini dilambangkan dengan m dot. Panas yang terjadi pada evaporator ini mengakibatkan penguapan. Nah, pada yang setelah masuk mengalami penguapan. Sebelum masuk pada titik 1 ini, kita bisa lihat titik 1 di sini pada masa campuran menuju titik 2, yaitu pada fase gas, yaitu pada masa campuran ini masih mengandung fase cair sama fase gas. Ketika menerima panas dari beban, evaporator ini akan mengakibatkan penguapan. Jadinya akan mengakibatkan penguapan. Jadi suhunya konstan, suhunya T1 pada titik T1 ini sama dengan pada titik T2. Oke. Terus tekanannya juga tetap, suhu dan tekanannya juga tetap. Terus untuk kalor yang diserap ini diindikasi dengan kalor laten. Kenapa demikian? Karena kalor yang mengakibatkan terjadinya perubahan fasa atau evaporasi, yaitu bisa disebut juga penguapan. Nah, perpindahan pada T1 ini menuju T2 energinya lebih tinggi, atau fraksi gasnya itu udah 100% di sini nih. Ketika di fase campuran itu masih mengandung 30 sampai 40 mengandung cairan dan gas itu. Nah, bisa kita lihat di sini. Selain itu ada di sini juga kurva yang berwarna ungu, ada 3 garis ini, 3 kurva. Nih, pada titik 1 ini kurva ungu kita namakan dengan H1 itu. Untuk nilai entalpi pada kurva H1 ini lebih kecil dibanding H2 ataupun yang 3 di sini. Terus untuk garis kerjanya di sini bisa kita di sini garisnya lurus kan sini. Itu bisa disebut dengan juga garis isobarik. Nah, tekanan dan suhunya itu di sini tetap, tetapi fraksinya itu berbeda dan bertambah, dan nilai entalpinya juga di sini berbeda. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang neraca energinya nih. Untuk neraca energinya di sini kita pada sistem terbuka. Kenapa demikian? Karena di sini ada energi yang masuk dan juga energi yang keluar. Nih, pada gambar di sini kita lihat di sini. Di sini juga ada DE per DT sama dengan energi laju yang masuk dikurangi energi laju yang keluar. Nah, terus untuk pada kondisi ini kita yaitu pada kondisi steady state. Kenapa demikian? Karena tidak adanya panas yang terakumulasi di dalam sistem, yaitu ya biasa mengalir aja gitu. Terus untuk itu I dot itu atau laju energi input dan dikurangi laju energi output O dot sama dengan 0. Jadi E dot itu sama dengan E 0 dot O dot. Nah, di sini kan ketika masuk ini dia membawa trio energi, yaitu entalpi, kinetik, dan potensial. Di sini terjadi membawa 3 energi. Di sini kenapa? Di sini M kali H karena di sini ada energi energi entalpi maksudnya di sini yang membawa energi entalpi, dan di sini setengah M kali P itu energi kinetik dan energi potensial karena ada ketinggian di sini, dan P ini karena ada kecepatan. Nah, ditambah Q evaporator sama sini membawa energi keluarnya, membawa energi entalpi dan kinetik dan potensial. Jadi kita abaikan saja ini karena nilainya tetap atau konstan, maka kita abaikan saja, kita coret. Nah, untuk itu kita di sini ada MH1 sama dengan Q evaporator sama dengan
MH2 itu Q evaporator sama dengan MH2 dikurangi M1. Jadi kita ambil rumus Q evaporator MH2 dikurangi M1. Sekian untuk penjelasan dari materi evaporator ini. Mohon maaf bila ada kesalahannya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang masih di refrigerasi, yaitu tentang kondensor. Yaitu kondensor ini keluar dari kompresor, itu mengalami kenaikan suhu dari suhu gas jenuh menuju gas superheated. Nah, di sini di sini tuh berpindah dari titik ini menuju titik ini, dan tekanannya juga berpindah dari titik ini menuju titik ini mengalami penambahan. Jadi tekanannya juga bertambah dan energi entalpinya juga bertambah. Nah, pada fasenya itu tetap gas di sini, gas jenuh, tetapi berubah menjadi gas superheated dari kompresor itu. Nah, setelah masuk kondensator, suhunya tinggi, masih tetap tinggi, berbanding suhunya masih tetap tinggi itu. Jadi lingkungannya jadi berbanding tinggi sehingga diserap oleh lingkungan, karena lingkungan tadi menyerap dari perpindahan panas itu. Karena biasanya perpindahan panas itu terjadi karena adanya suhu yang tinggi menuju suhu yang rendah. Nah, untuk itu di sini terjadinya pelepasan panas. Panas ini ada menjadi dibagi dua tahap nih di sini. Ada penurunan suhu dari titik 3 ini menuju titik sini, dari superheated gas menjadi gas jenuh. Nah, dan untuk tahap kedua itu pada kondensasi atau pengembunan dari titik sini menuju titik ke sini, T4 sini. Dari gas jenuh ini menuju gas cair, yaitu atau bisa disebut juga kondensasi, yaitu masa pengembunan. Nah, tekanan inputnya ini sama dengan tekanan output, jadinya garis birunya ini tetap sama. Yang di sini mengalami penurunan sehingga menyebabkan pengembunan di sini. Fraksi uapnya ini sih udah nggak ada kan, karena di sini udah nggak ada gas, udah menjadi embun, berarti fraksi uapnya itu jadi 0%, berarti sama sekali tidak ada. Jadi superheated panasnya itu dari superheated menuju gas jenuh. Nah, setelah gas jenuh ini dia mengembun menjadi gas cair jenuh. Nah, entalpinya juga di sini berkurang, makin turun makin berkurang. Nah, kurva kita bisa lihat di sini, kurva ungu ini H3 mengalami penurunan nih dari kurva ini ke sini. Nah, dari H3 ini menuju H4 nih. Garis yang ungu ini semakin kanan itu semakin tinggi nilai entalpinya ya berarti sebaliknya, jika mengalami penurunan yaitu ke arah kiri berarti mengalami penurunan. Untuk selanjutnya itu menganalisis tentang energinya. Bagaimana energinya? Di sini masih DE per DT sama dengan EI dot per EO dot, yaitu pada kondisi steady state. Ya, kenapa steady state? Ya sudah dijelaskan tadi, karena tidak adanya energi yang diakumulasikan. Jadi energi itu tetap mengalir aja, tidak ada yang energi yang diakumulasikan. Nah, jadi D ini per DT sama dengan 0, EI dot ini dikurangi EO dot sama dengan 0. Jadi EI dot sama dengan EO dot, EI input sama dengan EI output. Nah, di sini masih pada trio energi, yaitu energi entalpi, energi potensial, dan energi kinetik. Sini dan sama dengan energi masih sama ditambah Q kondensor. Jadi sini kita coret aja, kita abaikan karena nilainya itu tidak berpengaruh, kita abaikan saja. Nah, untuk M kali H3 sama dengan M kali H4 ditambah Q kondensor. Jadi rumusnya itu Q kondensor sama dengan M dikali H3 dikurangi H4. Oke, sekian dari saya untuk penjelasan tentang kondensor. Nah, dan untuk yang terakhir kita akan membahas tentang katup ekspansi, masih di dalam refrigerasi. Di sini katup ekspansi ini kan, sini kita langsung lihat aja, setelah keluar dari kondensor ini pada titik 4 ini mengalami fase cair jenuh. Kemudian
refrigeran ini mengalir melalui katup ekspansi. Nah, katup ekspansi ini prinsipnya sama seperti turbin, hampir sama, tetapi beda. Ekspansi ini mengalami penurunan, sedangkan turbin itu mengalami penurunan, sama-sama mengalami penurunan, tetapi tidak menghasilkan kerja, sedangkan turbin menghasilkan itu. Pada katup ini tidak terjadi perpindahan panas. Tidak terjadi perpindahan panas ataupun perpindahan yang keluar juga, yang masuk dan yang keluar, jadinya tidak ada kerja juga. Nah, pada grafik kerjanya itu juga melengkung mengikuti grafik entalpi, itu hampir sama mengikuti grafik entalpi. Kita bisa lihat di sini gambar H1 sama dengan H4. Nah, pada katup ekspansi ini menghubungkan dari suhu dan tekanan yang tinggi menuju suhu rendah, sama seperti kondensor, yaitu kondensor itu menghubungkan dari suhu dan tekanan yang rendah menuju suhu yang tinggi. Dan sebaliknya, pada katup ekspansi ini menghubungkan antara suhu dan tekanan yang tinggi menuju yang rendah, sehingga terjadinya siklus pada sini, siklus perputaran, jadinya agar mengalami terjadinya perputaran. Nah, bagaimana dengan neraca energinya nih? Kita lihat di sini sama seperti sebelumnya, neraca energinya masih sama, yaitu D per dt sama dengan EI per O dot, sama dengan masih dalam kondisi steady state, itu EI per DE per dt sama dengan 0. Jadi energi input dikurangi energi output sama dengan 0, jadi energi input sama dengan energi output. Nah, karena di sini tidak ada energi bawaan seperti tadi ki kondensor ataupun ki evaporator, jadi di sini tidak ada. Jadi di sini kita menggunakan trio energi aja di sini. Energi entalpi, energi kinetik, dan energi potensial. Jadi rumus itu H4 sama dengan H1. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neraca energi sebagai berikut. DE per dt yaitu energi dalam sistem. EI kurang EO sama dengan energi laju yang masuk dikurang energi laju yang keluar. Steady state tidak ada akumulasi. DE per dt sama dengan 0. EI kurang EO sama dengan 0. EI sama dengan EO berarti laju energi yang masuk sama dengan laju energi yang keluar adalah satuan watt. EI sama dengan EO M dot H2 plus 1/2 M dot V2 akar 2 plus MGZ2 plus W kompresor sama dengan M dot H3 plus 1/2 M dot V3 akar 2 plus MGZ3 akar 2. M dot H2 yaitu energi entalpi karena ada suhu dan tekanan. 1/2 yaitu karena dia akan bergerak dan memiliki kecepatan tertentu, maka adanya energi kinetik. MGZ2 yaitu adanya energi potensial. Kerja kompresor yaitu kerja kompresor atau watt. M dot H3 plus 1/2 M dot V3 akar 2 plus MGZ3 yaitu yang dibawa keluar oleh kompresor adalah refrigeran akan membawa trio energi yaitu energi potensial, kinetik, dan entalpi. Dan terus kita akan mengabaikan energi kinetik yang masuk dan keluar, dan juga energi potensial yang masuk dan keluar, karena tidak signifikan perbedaannya dibandingkan dengan entalpi ini. Jadi sebagai berikut. Maka jadi M dot H2 plus W kompresor sama dengan M dot H3, dan H3 yaitu merupakan entalpi refrigeran yang keluar, H2 adalah entalpi refrigeran yang masuk. W kompresor sama dengan M dot H3 kurang M dot H2. W kompresor
adalah sama dengan M dot H3 kurang H2. Dengan kerja kompresornya, M dot akan dikeluarkan dengan kaidah distribusikan, sehingga daya kompresor akan mengakibatkan kenaikan entalpi dari refrigeran yang masuk dan dari refrigeran yang keluar. Seperti inilah hukum kekekalan energi yang terjadi pada kompresor dalam kondisi steady state. Akan menjawab pertanyaan nomor 5 tentang penjelasan mengenai COP atau Coefficient of Performance dari sistem refrigerasi. Pada prinsipnya COP merupakan perbandingan antara desired output terhadap required input, atau output yang diinginkan dibagi input yang diperlukan. Pada sistem refrigerasi, output yang diharapkan tentu saja adalah cooling effect atau efek pendinginan. Maka efek pendinginan tak lain dan tak bukan adalah kalor yang diserap oleh evaporator. Sedangkan input yang diperlukan adalah kerja dari kompresor. Dengan demikian dirumuskan COP sama dengan Q evaporator W kompresor, Q evaporator W kompresor. COP juga tidak bersangkutan karena Q evaporator dalam watt dan W kompresor dalam watt juga. Q evaporator sama dengan M dot H2 kurang H1. W kompresor sama dengan M dot H3 kurang H2. M dot itu M titik yang di atas, yakni aliran laju massa refrigeran dalam satuan kg per S, di mana H2 adalah entalpi keluaran evaporator atau dalam inputan kompresor. A1 adalah entalpi inputan evaporator atau keluaran katup ekspansi. H3 adalah entalpi keluaran kompresor atau inputan kondensor. Dengan demikian, COP dapat disederhanakan menjadi COP sama dengan H2 kurang H1 per H3 kurang H2.